Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Jumat juga untuk kalian semua pecinta sepak bola Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia pokoknya. Karena kalau kalian rakyat Indonesia pasti atau otomatis sudah digaransi, sudah wajib menjadi fans tim nasional Indonesia. Alright, masih di channel Bung Harpa, masih dari Doha, Qatar, masih di titik yang sama dari kamar hotel. Ya memang di perhelatan kali ini tidak ada main media center, jadi nggak kayak waktu itu ada satu ruangan besar, ada meja-meja, ada internet, kopi gratis, minum makanan kecil, makanan dan seterusnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus harus siap di segala medan. Oke, jadi gua akan kembali mengupdate angle-angle yang menarik dari perkembangan tim nasional kita, dari perjuangan tim nasional kita di Doha, Qatar kali ini. Seperti yang gua bilang di video-video sebelumnya, banyak banget angle-angle yang menarik yang sayang sebenarnya untuk dibuang. Jadi bukan hanya soal hasil pertandingan, teman-teman ya. Ini kita sambil ngobrol santai aja. Ya kayak kita lagi nongkrong, kita ngobrol, jadi nggak usah terlalu fokus di satu titik strategi taktik itu. Ya kalian juga nggak kalah lah ya, cuman bedanya ya gue bisa melihat langsung di sini, jadi gue bisa men-share ya apa yang mungkin nggak terlihat dan menarik dan mungkin informatif juga ya. Jadi ketika kita semua nanti nonton pertandingan, kita punya sudut pandang yang tambahan begitu ya. Nah, sedikit ya sebelum gue bukan yang ngalor ngidul ya, supaya kalian ada bayangan kenapa ini gue pecah-pecah dalam beberapa angle. Karena kalau ditumplekin jadi satu, dia jadi kayak gado-gado gitu. Jadi nggak fokus. Jadi ini anggap aja seperti prasmanan. Jadi ini video keempat gue setelah kita mengalahkan Australia kemarin di penyisihan grup A, pertandingan yang kedua AFC Under-23 Asian Cup. Nah itu nama lengkapnya, atau Piala Asia Under-23. Jadi gue pilah-pilah. Jadi ada tentang misalnya, ya ini berdasarkan sudut pandang gue ya. Jadi ada terkait dengan perannya Nathan, ada soal komposisi pemain yang ternyata menarik ya, banyak Liga 1 juga yang tampil di sana. Dan ada hal-hal feature. Feature itu ya yang di luar teknis banget lah gitu. Jadi oke, tapi sebelum gue mau bahas gini teman-teman. Gue mau bahas kemarin ada menarik dari pernyataan Marcelino di Mixzone soal Sintayong. Jadi dia dikerubutin sama, memang gak terlalu banyak ya media secara umum di perhelatan kali ini, tapi Marcelino kemarin cukup menarik perhatian dan selalu memang menjadi magnet. Jadi ada pernyataan dia menarik soal Sintayong. Jadi nanti akan gue perdengarkan ya rekaman wawancara dia. Tapi sebelumnya ke situ gue mau ngupdate ke kalian semua. Mungkin kalian juga penasaran apa sih kegiatan tim nasional Indonesia terutama hari ini dan juga mungkin besok ya, jelang pertandingan penting menghadapi Yordania ya di pertandingan penentuan. Oke, kita ngeteh dulu. Jadi ya lawan Yordania kita hanya butuh imbang sebelum gua update kegiatan tim nasional kita untuk bisa lolos. Jadi banyak yang nanya, ini bukannya goal difference dulu ya? Enggak. Ini kita head to head dulu. Jadi makanya Qatar udah bisa langsung memastikan mereka lolos ke fase berikutnya dan bahkan sebagai juara grup. Anyway, kegiatan kita menjelang melawan Yordania ini info Super A1. Sekali lagi gua juga hanya men-share berita yang penting A1 tapi tidak konfidensial, tidak tidak rahasia begitu ya. Jadi kalau yang rahasia nggak, walaupun gue tahu gue akan beberkan. Jadi kegiatan tim nasional kita menurut info yang terpercaya, sumber terpercaya seperti biasanya, mudah-mudahan nggak meleset. Hari ini hanya latihan recovery di hotel. Ya kalau kita lihat kemarin para pemain Indonesia tuh sangat hektik. Capek ngejar sana ngejar sini. Rafael Strike misalnya juga kelihatan udah mulai habis menit 80-an tapi tetap semangat. Kemudian juga ada beberapa pemain yang kram, gue lupa kalau nggak salah Fajar ya atau Kelly gitulah ya. Memang ya itulah gunanya mereka ditempa ya, TC selama 10 hari, bahkan sebagian pemain juga ada yang TC jebolan dari Piala Asia Senior kemarin ya di Turki. Jadi fisik mereka sangat membantu ketika kita harus bertahan, sehingga beberapa pemain kemarin tumbang. Jadi kegiatannya hari ini hanya recovery di hotel,
Baru kemudian besok itu mereka akan latihan di lapangan Qatar University lapangan 1 gitu ya, seperti biasa. Nanti mudah-mudahan besok atau kali ini gue akan datang ke sana tepat waktu dan mudah-mudahan bisa mendapatkan atau mengorek informasi yang penting lah, yang menarik juga untuk kalian semua ya, kita semua menjelang pertandingan melawan Jordan. Nah, tadi seperti yang gue bilang di awal, pembukaannya agak lumayan lama. Maaf ya, karena gue bilang ya kita kayak ngobrol biasa aja, agak sedikit tone-nya down. Dan ingat, kita belum selesai ya dari perjuangan kita untuk target sampai minimal kalau gue sih pribadi lolos sudah seneng ya kalau gue. Tapi STY seperti kita ketahui juga mempush ke peringkat 4 besar. Artinya minimal kita atau pasti ke Paris nih kalau 4 besar ya. Nanti gue akan jelaskan. Karena begini teman-teman ya. Kalau kita anggaplah kita peringkat 4 ya, jadi semifinal kemudian kalah main, kalah lagi peringkat 4 itu tetap akan playoff ke Paris tanggal 9 Mei menghadapi peringkat 4-nya zona Afrika itu Guinea. Jadi kalau kita masuk ke semifinal udah pasti kita akan ke Paris. Bedanya ke Paris untuk playoff atau ke Paris untuk Olimpiade itu soal nanti ya. Nah, kemarin balik lagi ya. Waktu Marcelino di interview itu kan ada wartawan Korea ya. Jadi biasa pasti mereka akan banyak menyenggol atau mention soal Sintayong ya. Jadi menarik nih, Sintayongnya tuh keluar pokoknya di sekitar sesi interview tersebut di mixzone. Sekali lagi kalau di mixzone itu tidak boleh foto dan rekam video ya, kecuali memang yang sebagai TV atau sejenisnya. Nah, jadi dikeplak juga nih teman-teman nih. Sayang gua nggak dapat footage-nya ya, kalau nggak keren tuh. Jadi si Sintayong si tukang keplak mungkin bisa bikin ininya bikin captionnya. Jadi nggak tahu itu kalau nggak salah setelah sebelum pertanyaan soal Sintayong. Jadi wartawan itu nanya sosok, ada JJ kan yang translatein, ditanya wartawan Korea itu nanya sosok Sintayong itu seperti apa. Nah, ini jawabannya nih teman-teman ya. Jadi terima kasih buat kalian yang ngasih saran soal ngedit segala macem. Kan gue udah bilang gue nggak jago ngedit, tapi kali ini gue akan coba cara kampungan, cara manual. Jadi gue akan memperdengarkan ke kalian. Ini gue nggak akan bikin judul pernyataan dari Marcelino Ferdinand soal Sintayong ini. Gue nggak akan bikin di judulnya. Jadi kalian kalau nggak dengerin sampai sini, kalian nggak akan tahu apa yang dikatakan oleh Sintayong. Jadi ini kata Marcelino soal Sintayong. Kita denger bareng-bareng ya. Sorry maaf. Nih. Ngeselin. Ya, tapi kita semua pemain respect sama Coach Shin. Dia membantu juga timnas Indonesia berkembang juga. Jadi kita sangat-sangat respect pada Coach Shin, dan ya dia baik, tegas, disiplin juga. Tapi kadang juga banyak yang marah-marah, jadi ya nggak apa-apa. Juga ngeselin dikit. Kalian udah denger ya. Mungkin nanti di akhir video ini ya gue akan insert yang versi fullnya ya, supaya kalian bisa lebih enak dengar. Mohon maaf sekali lagi ya, gue nggak jago ngedit, tapi mudah-mudahan yang penting tersampaikan ya. Jadi Sintayong itu ngeselin, tapi tentunya ini ngeselin. Jadi gini ya, tampilan yang kita lihat ya ketika Sintayong ngeplak pala Kelly, ngeplak pala Marcelino yang gue bilang tadi, terus Marcelino-nya bilang Sintayong itu ngeselin, itu adalah bahasa kedekatan emosional teman-teman. Jadi kayak kita kalau teman dekat, kalau kalian punya teman dekat ya, ketemu kan nggak mungkin nanya halo apa kabar, pasti langsung weh nyet ngapain lo, woi jing gitu kan. Nah, itu justru sebenarnya simbol kedekatan Sintayong dari pemainnya. Dan ini juga yang gue rasa mencerminkan, kalian selalu bilang kan, wah mentalnya bagus. Sebenarnya mental itu terbentuk dari bonding yang sangat kuat ya antara pelatih dan pemain, yang itu dibangun gak sehari dua hari ya, beberapa tahun, dan akhirnya mereka timbul kepercayaan. Kita dengar tadi ya, Marcelino bilang ngeselin tapi disiplin ya, kemudian juga komit ya, pokoknya ada bagusnya lah. Marah-marah itu ya wajar ya, marah, mana ada pelatih itu nggak ada yang marah, nggak ada, tapi itu wajar. Dan inilah yang akhirnya membentuk mental para pemain. Bahkan ketika ada footage-nya gue lihat Sintayong bagi THR, kan udah gue bilang berkali-kali, itu simbol yang sangat positif. Jadi bukan hanya soal ya, pemain itu juga nggak miskin juga, kaya kali gitu. $100 sih kecil lah, cuma 1,5 juta, tapi simbol kedekatan ini yang gue rasa membuat para pemain itu bermain sangat all out di pertandingan kemarin ya. Dan lawan Qatar juga gue rasa all out. Jadi
good vibes, situasi yang sangat positif di di tim yang dibangun oleh Sintayong, dan kalian bisa dengar langsung tadi, bukan bukan nyadu dari sini, tapi langsung dari mulutnya Marcelino Ferdinand ya. Jadi kita berharap modal yang sangat penting itu bisa dibawa ketika menghadapi Yordan dan memuluskan langkah kita untuk ke Paris. Who knows? Yang penting kita kawal terus, kita dukung terus. Semangat dari kalian, doa itu sangat penting. Semoga konten ini berguna dan semoga hari kalian menyenangkan. Ciao, I love you. Ya jujur ya ngeselin. Ya tapi kita semua pemain respect ya, sama Coach Shin. Dia membantu juga timnas Indonesia berkembang juga. Jadi kita sangat-sangat respect pada Coach Shin, dan ya dia baik, tegas, disiplin juga. Tapi kadang juga banyak yang marah-marah, jadi ya nggak apa-apa lah. Juga ngeselin dikit.